Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya di my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topologi yang mungkin ada beberapa topologi yang bisa kalian terapkan di tempat kerja atau sekolah untuk kebutuhan CBT atau ujian sekolah atau yang lainnya ya. Oke, kita mulai saja guys ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan sampai ketinggalan untuk video-video berikutnya. Oke, kita langsung mulai. Let's go. Ya, baik teman-teman. Yang pertama adalah topologinya seperti ini. Ya, kalian bisa kasih nama sendiri topologinya ya. Ya ini sudah pernah saya coba yang saya tampilkan seperti ini. Oke, di sini ada sebuah server CBT ya dengan IP address 192.168.200.200. Nah, server CBT ini masuk ke Mikrotik ya. Berada di belakang Mikrotik ini ya untuk servernya. Dan dari Mikrotik ini masuk ke switch hub ya untuk disebarluaskan ke seluruh ruangan kelas ya. Oke, di sini setelah keluar dari Mikrotik maka IP address-nya keluar menjadi 192.168.100.100. Nah, setelah itu maka penyebarannya klien agar dapat mengakses diberilah akses point ya. Ini beberapa akses point saya contohkan ya. Akses point ini modenya mode akses point ya. Misalkan kalian beli yang router model begini ya. Ini kan router. Nah, di situ ada menu akses point mode. Kalian aktifkan aja, maka fitur-fitur yang di router itu akan berkurang ya. Seperti untuk fitur parental control atau VPN itu nggak ada semua, nanti berkurang. Jadi dia full service-servicenya akan fokus pada akses point ya. Oke, lanjut setelah akses point ini. Nah, di akses point ini kalian hanya mematikan juga di akses point ini kalian juga mematikan DHCP-nya ya. DHCP-nya tidak usah diaktifkan ya. Jadi dia mendapatkan IP statik aja ini. Nggak apa-apa, IP statik aja nggak apa-apa ya. Atau di auto jadi DHCP klien dia juga nggak apa-apa. Tapi saya biasanya itu akses pointnya ini di statik aja. Jadi IP-nya itu disetting dari awal semua berurutan. Misalnya ada 10, ada 30 kelas, berarti mulai dari 101, 2, 3, 4, 5, 130 ya, seperti itu. Setelah itu disebarluaskan ke masing-masing ruang kelas ya. Di sini ya, untuk pengaturan DHCP ya, agar kalian mendapatkan IP itu diatur oleh si router ini, sepenuhnya diatur oleh Mikrotik ini. Jadi server CBT ini seolah-olah dia adalah sumber internet. Maka si klien ini tetap mengakses satu ini, akses IP ini. Nah, gitu. Atau nanti di Mikrotik itu bisa diatur. Jadi enaknya Mikrotik itu macam-macam dia. Bisa langsung dipanggil ini, nanti diarahkan ya. Setiap request yang dilakukan oleh klien untuk mengakses IP ini, maka ini bisa diteruskan oleh Mikrotik ke server ini. Di Mikrotik ini bisa ngasih nama ya, juga domain ya, domain lokal ya. Jadi misalnya server CBT ya gitu. Misalnya CBT SMA Negeri 1, nah gitu, bisa gitu. Dipanggil dari klien itu langsung meluncur ya, maka akan keluar tampilan dari CBT dari server ini. Jadi, gitu ya, paham ya? Jadi untuk settingan seperti itu, kita bahas di lain saja ya, di Mikrotiknya. Jadi Mikrotik ini enak banget, fleksibel, kita ngapain aja sudah mantap gitu loh. Oke, selanjutnya yang kedua ada ini dia. Nah, yang kedua ini untuk Mikrotik dia itu hanya sebagai ya, untuk Mikrotik hanya sebagai DHCP server. Jadi CBT ini ya, server CBT ini dalam satu jaringan semuanya dari
klien-kliennya. Jadi semuanya satu kelas, semuanya juga IP addressnya juga satu kelas. Ya, itu ya. Tapi sama access point-nya juga dimatikan juga untuk DHCP servernya. DHCP itu diakses dilakukan juga sepenuhnya oleh MikroTik gitu ya. Jadi hanya DHCP aja dia ngasih ya pinjaman IP aja kepada klien gitu. Oke, itu perbedaannya. Cuman ya ini memang dari sisi keamanan beda ya. Jadi ini bisa ya kalau ada yang iseng, tapi jarang sekali sih kalau dalam sekolah itu iseng sampai mau ngisengin server ya, karena dia tidak berada di balik MikroTik ya guys. Nah, paham ya? Jadi nyampur semua jadi satu. Oke, seperti itu. Dan yang ketiga itu seperti ini guys. Yang ketiga ini sangat sederhana. Jadi bila kita hanya budgetnya terbatas, sekolah misalnya punya budget terbatas, maka tidak diperlukan router bot atau MikroTik. Atau juga kemampuan dari sumber SDM-nya ya tidak bisa setup MikroTik. Nah, itu bisa pakai sederhana yang seperti ini guys ya. Karena memang untuk menggunakan MikroTik itu memang ya butuh kebiasaan aja sebenarnya. Ya, kebiasaan setup di MikroTik, maka troubleshootingnya gampang. Kalau yang ini sederhana sekali guys ya. Jadi seperti ini. Server CBT itu berada dalam satu jaringan ya. Dan setiap kelas itu router ditaruh di setiap kelas dengan mengaktifkan DHCP servernya ya. Jadi setiap kelas tuh IP-nya akan berbeda-beda kelas ya. Nah, ini beda segmen. Oke, dan di sini yang perlu diingat lagi, colokannya nanti guys ya, colokan kabelnya itu masuk ke mode 1 saja. Di portnya masuk ke 1 dari switch hub ini ya. Dari switch hub ini masuk ke router ini dengan masuk pada port yang 1-nya ya. Jadi nanti akan ditranslasi. Makanya di sini beda ya kelasnya ya, 200 di sini 100 ya. Jadi si server CBT ini juga dianggap sebagai anggaplah internet gitulah ya. Nah, gampangannya. Jadi beda segmen jaringan ya. Di sini 200, di sini 100 gitu loh ya. Jadi masih di dalam switch ini masih 200. Tapi setelah keluar dari router ini maka dia sudah berbeda IP-nya. Makanya ini harus, kalau model seperti ini ya, aplikasinya untuk kabelnya dari switch hub masuk ke 1 ya, nanti ditranslasi menjadi IP seperti ini ya. Nanti disetting satu-satu, dan nggak enaknya itu semuanya disetting satu-satu di sini. Jadi kalau ada trouble misalnya di sini, maka kita akses ini satu gitu. Oke, trouble misalnya IP-nya crash atau gimana ya, jangan sampai crash lah. Untuk IP address itu diatur manajemennya. Oke, ini 3 topologi yang pernah saya gunakan, dan mungkin sepertinya di tempat lain mungkin akan juga seperti ini. Bagi yang ingin membangun ini, baru akan membangun sebuah jaringan, mungkin ini jadi pilihan ya, bisa jadi referensi buat teman-teman. Mana yang sesuai dengan karakter kalian, karakter teman-teman, sesuai dengan budget ya. Mau yang sederhana seperti ini, hanya beli router yang kecil-kecil aja, yang biasa-biasa, atau access point yang biasa-biasa. Di sini ya, access point ini saya nggak ada contohnya access point ya, kira-kira begini. Jadi kalau ini misalkan beli yang router teman-teman, maka mode access pointnya diaktifkan ya. Jadi fitur-fitur routernya akan berkurang, maka service-service yang ada di perangkat ini itu akan juga berkurang, meringankan kerja dari perangkat ini pada mode access point. Jadi lebih ringan nanti jadinya guys ya.
lebih powerful lagi karena servisnya, fitur-fiturnya itu sudah berkurang semua. Oke. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini cerita singkat tentang topologi untuk CBT di sekolah. Buat teman-teman bisa aplikasikan atau ingin baru mencoba membangun sebuah jaringan, teman-teman bisa coba salah satu dari topologi ini. Atau mungkin teman-teman punya saran yang lain, silahkan komen ya. Topologinya bagaimana, silahkan komen juga, sharing-sharing. Kita belajar bersama lah, nggak apa-apa. Kita saling memberi masukan-masukan positif. Mungkin teman-teman punya ide yang lain, silahkan ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jaga kesehatan, jaga selalu imun kita, selalu pakai masker. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.